Halo guys, dalam video ini kita akan belajar tentang komponen verbal dan visual dalam proses mendesain visual. Selamat menonton! Berikut adalah tujuan umum pembelajarannya. Dan berikut adalah tujuan pembelajaran khusus dari video ini. Selanjutnya, kita masuk ke materi peran visual dalam pembelajaran. Visual memiliki peran yang sangat penting dalam pembelajaran. Berikut adalah peran visual dalam pembelajaran menurut Heinisch dan kawan-kawan. Pertama, visual dapat memberikan referensi konkret terhadap ide yang abstrak. Artinya, visual dapat mewakili ide-ide yang tidak terlihat atau tidak dapat didengar. Contohnya, menggunakan lambang hati untuk menjelaskan cinta. Kedua, visual dapat membuat ide-ide yang abstrak menjadi konkret. Contohnya, pendidik dapat menjelaskan tentang Kota Bekasi kepada peserta didik dengan menggunakan foto-foto yang ia miliki. Ketiga, visual dapat mendorong motivasi belajar peserta didik dengan menarik perhatian dan memberikan respon emosional. Hal ini bisa dilakukan dengan menunjukkan visual yang mudah dipahami dan menarik. Keempat, visual dapat mengarahkan perhatian kepada pesan yang ingin disampaikan. Kelima, visual dapat mengulang informasi. Ini membantu peserta didik yang melewatkan pesan verbal, sehingga mereka bisa lebih memahami materi yang sedang disampaikan. Selanjutnya, visual juga dapat membantu peserta didik mengingat pembelajaran yang sebelumnya telah dipelajari. Terakhir, visual dapat membantu peserta didik lebih mudah memahami konsep, sehingga usaha belajar yang dikeluarkan pun berkurang. Proses mendesain visual sendiri dibagi menjadi 3 komponen. Yang pertama, komponen desain elemen verbal dan visual. Kedua, komponen pola. Dan ketiga, komponen perangkaian. Namun, dalam video ini, kita hanya akan membahas komponen desain elemen verbal dan visual. Mendesain visual dapat dimulai dengan mengumpulkan dan membuat gambar serta teks yang dapat digunakan dalam desain. Pemilihan visual dan verbal pun didasari pada beberapa prinsip. Di antaranya adalah mencapai tujuan komunikasi, tingkat keterbacaan tinggi, memudahkan melihat poin penting, memfokuskan perhatian, dan membuat peserta aktif dengan pesan yang telah kita desain. Komponen desain verbal dan visual sendiri dibagi menjadi 3 elemen. Di antaranya adalah elemen visual, elemen verbal, dan elemen penambah daya tarik. Oke, sekarang kita masuk ke elemen visual. Jenis-jenis visual dipilih tergantung situasi dari isi pembelajaran. Houghton dan Willow pada 1987 membagi 3 jenis simbol-simbol visual. Di antaranya adalah pertama, realistic visual. Realistic visual berarti menggambarkan objek yang sebenarnya. Biasanya, visual ini digunakan untuk menggambarkan contoh yang spesifik. Misalnya saja tokoh pahlawan. Selanjutnya, analogic visual. Artinya, menggambarkan konsep yang abstrak dengan menggunakan benda lain yang memiliki kemiripan. Contohnya, menggunakan gambar kura-kura untuk menggambarkan sesuatu yang sifatnya lambat. Terakhir adalah organizational visual. Kategori visual ini meliputi diagram, peta, skema, dan bentuk lain yang menunjukkan hubungan dari beberapa hal yang divisualisasi. Contohnya, grafik penyebaran virus corona. Oke, kita lanjut ke elemen verbal. Elemen verbal biasanya ditampilkan sebagai pelengkap dari visual. Berikut beberapa prinsip dalam mendesain verbal.
Pertama, letter style. Gaya penulisan huruf sebaiknya konsisten dan harmonis dengan visual lain. Gaya penulisan yang digunakan juga harus mudah dibaca agar audiens mudah memahami pesan yang ingin disampaikan. Kedua, number of lettering style. Modifikasi gaya penulisan juga perlu dibatasi agar keindahannya tetap terjaga. Modifikasi penulisan pun dibatasi maksimum menjadi 4 jenis, yaitu bold, italic, underline, dan ukuran huruf. Ketiga, capitals. Gunakan huruf kecil untuk menuliskan kalimat dan gunakan huruf kapital sesuai dengan kaidah bahasa yang telah ditetapkan. Keempat, color of lettering. Warna huruf harus kontras dengan background agar mudah dibaca dan menarik perhatian para audiensnya. Yang kelima, size of lettering. Ukuran huruf dengan jarak dan jumlah audiens perlu diperhatikan agar teks mudah dibaca oleh audiens. Selanjutnya, spacing between letter. Jarak antar huruf jangan terlalu rapat dan longgar agar teks tetap harmonis dan mudah dibaca oleh audiens. Terakhir, spacing between lines. Spasi antar baris perlu diperhatikan agar mudah dibaca. Gunakan spacing 1,5 poin agar mudah dibaca oleh audiens. Oke, kita lanjut ke elemen penambah daya tarik. Tampilan visual akan bermakna jika dapat menarik perhatian audiensnya. Oleh karena itu, elemen daya tarik sangat penting perannya. Berikut adalah beberapa komponen yang dapat menambah daya tarik. Yang pertama, surprise. Sesuatu yang tidak terduga dapat menarik perhatian semua orang. Contohnya seperti permainan warna yang berani dan penggunaan metafora yang tidak umum. Selanjutnya, tekstur. Tekstur adalah karakteristik dari 3 dimensi objek atau material. Penggunaan tekstur dapat memperjelas interpretasi makna pesan dengan sentuhan. Contohnya, menggunakan kapas untuk merepresentasikan awan. Terakhir adalah interaksi. Saat kita mendesain sebuah gambar, sebaiknya desain tersebut dapat mengajak audiens untuk berinteraksi. Contohnya, mengajak audiens untuk menggunakan masker saat bepergian keluar rumah. Sekian informasi yang dapat saya bagikan. Berikut adalah sumber yang mendukung proses produksi media ini. Media ini dibuat sebagai tugas mata kuliah pengembangan media presentasi digital. Saya Satrio Bimantoro, terima kasih telah menonton.